Kali ini saya akan bahas tentang wawancara beasiswa. Saya akan uraikan 3 kesalahan dalam wawancara. Apa yang harus dihindari, apa yang jangan dilakukan ketika wawancara beasiswa. Saya akan buka kartunya, apa yang tidak disukai sama pewawancara. Inilah 3 kesalahan wawancara beasiswa yang paling utama. Yang pertama, teman-teman, dalam wawancara itu jangan sekali-sekali bohong. Kenapa jangan bohong? Karena pertama, pasti akan ketahuan. Di dalam wawancara beasiswa, umumnya ada psikolog. Atau si pewawancara itu, kalaupun dia bukan psikolog, kita dibekali teknik-teknik untuk mendeteksi kebohongan. Dan yang kedua, kalau berbohong itu mengharuskan kita untuk berbohong selanjutnya. Ya, ketika kita sudah bohong, maka berikutnya akan jadi bohong dan akan semakin ketahuan. Kebohongan harus ditutupi dengan kebohongan-kebohongan berikutnya. Ini harus sangat dihindari. Berbohong pada saat wawancara, mengatakan sesuatu yang tidak kita lakukan, dan ini menjadi, boleh dikatakan, nilai mati kalau dalam wawancara ya. Kalau sudah terdeteksi ini berbohong, maka apapun penjelasan-penjelasan yang lain kita menjadi tidak relevan, menjadi tidak berguna lah ya. Kalau sudah terdetek bahwa oh ini bohong, sudah. Apapun yang dikatakan yang lain, betapapun itu bagus, itu tidak akan ada gunanya. Bisa menggugurkan yang lain yang banyak yang sebenarnya nyata. Dari kita menyebutkan misalnya 20 hal, 20 item dalam pertanyaan wawancara, yang bohong sebenarnya cuma 1. Nah, tapi yang 1 ini menggugurkan atau menutup ya, yang 19 yang lainnya yang tidak bohong. Kesalahan yang kedua, menceritakan sesuatu atau menceritakan diri kita sendiri secara berlebihan. Kita bercerita tentang suatu kejadian, tentang peran kita, atau tentang profil kita, diri kita sendiri, itu seolah kita adalah orang yang luar biasa. Kita adalah orang yang sempurna. Saya ini orangnya banyak prestasinya. Saya ini orangnya peduli dengan lingkungan. Saya ini orangnya rajin beribadah. Semua yang baik-baik yang kita lakukan, sehingga kita menghadirkan sosok kita adalah sosok yang sempurna. Tentu ini perlu. Pada saat wawancara adalah kita kan selagi mempromosikan diri ya, supaya pewawancara tertarik dengan kita. Tetapi mempromosikan diri ini tidak seperti iklan yang sebutkan semuanya, semua kelebihannya, semua kehebatannya. Kalau dalam wawancara, penilaian individu, salah satu kelebihan seseorang itu adalah ketika dia mau mengakui kekurangannya. Tidak banyak orang yang bersedia mengakui saya punya kekurangan, saya punya kelemahan, saya pernah gagal. Tapi pada saat kita menjelaskan itu, konteksnya harus benar. Jangan sampai kita menyajikan kekurangan, kelemahan, kegagalan secara berlebihan juga gitu ya. Karena kan kita mau promosi diri nih. Ya kalau di presentase katakanlah kita bercerita tentang kehebatan kita, kelebihan kita, prestasi kita, kesuksesan, ya mungkin 80%, 90%. Nah, tetapi ada porsinya 10%, 20% kita menjelaskan saya juga pernah gagal. Saya juga punya kelemahan ini. Saya kekurangannya ini. Justru menjadi poin plus. Ya, karena tidak semua orang bersedia menceritakan kelemahannya, menunjukkan kekurangannya, ya, di saat seperti ini. Di saat semua kandidat-kandidat lain itu berusaha menonjolkan diri, berusaha mempromosikan diri, menampilkan yang terbaik dari dirinya. Jangan ragu untuk menceritakan bahwa saya punya kekurangan, saya punya kelemahan, saya pernah mengalami kegagalan dan seterusnya. Konteksnya, teman-teman, bagaimana saya belajar dari kesalahan itu. Nah, ini penting. Ya. Jadi setelah kita menceritakan bahwa saya bukanlah sosok yang sempurna, saya kekurangannya ini atau saya pernah gagal, maka apa pelajaran yang kita ambil dari kegagalan itu? Bagaimana saya mengatasi kelemahan saya itu? Ini menjadikan kita berimbang ya, atau diimbangi ketika kita mempromosikan diri, segala macam kelebihan kita, hal-hal yang positif. Nah, kita juga melengkapi, menampilkan sosok kita sebagai orang yang tidak sempurna. Kemudian yang ketiga, yang terakhir teman-teman, pada saat wawancara, saya sering banyak menemui interview itu membanggakan dirinya. Cerita-cerita atau jawaban-jawaban yang disampaikan itu lebih kepada saya seperti ini, saya seperti ini, saya seperti ini. Artinya fokusnya adalah kepada dirinya sendiri. Umumnya interview itu akan menonjolkan inilah saya, siapa saya. Dia lupa bahwa konteksnya itu penting. Tidak hanya menceritakan inilah saya di keunggulan-keunggulan saya, cerita-cerita saya, pengalaman-pengalaman saya. Nah, konteksnya ini kelupaan. Apa itu konteksnya? Lingkungannya.
orang-orang di sekitar kita. Kita sedang mempromosikan diri, menampilkan diri pribadi kita, tapi jangan lupa bahwa saya adalah bagian dari komunitas, atau bagian dari perusahaan saya, atau bagian dari kampus saya, bagian dari masyarakat. Sehingga di situ nanti akan bisa kelihatan, oh ini orang yang tidak hanya orang yang tidak egois, tidak hanya bahwa oh saya akan melakukan riset ini, penting sekali, nanti saya bisa publikasi dan sebagainya. Nanti jadinya fokusnya ke individu kita. Nah, tetapi kita bisa lakukan tempatkan ya bahwa kenapa saya mau kuliah, ini adalah bagian dari kepentingan organisasi, bahwa itu menunjang karir saya, iya, ya, tapi ini adalah punya misi organisasi atau misi untuk komunitas kita, atau kalau bisa ya misi untuk daerah saya, atau misi untuk negara, atau bahkan misi untuk dunia. Konteks itu penting, ya, tidak hanya kepada kita mencoba mempromosikan diri kita, tetapi tunjukkan bahwa kita ini adalah bagian dari komunitas yang lebih besar, bagian dari lingkungan kita. Kita tidak akan berarti apa-apa tanpa bergabung dengan komunitas kita, tanpa ada orang-orang di sekitar kita yang hidup bersama-sama dengan kita. Ya, komunitas apapun, yang akademisi kah, yang praktisi kah, yang pengusaha, sesuai dengan lingkungan teman-teman masing-masing. Oke, ini aja 3 hal untuk memantik diskusi kita pada pagi hari ini. 3 kesalahan wawancara beasiswa. Jangan sekali-sekali berbohong, jangan berlebihan, dan jangan hanya fokus kepada diri sendiri. Mbak Prita, silakan. Saya ingin menanyakan, tadi kan sempat dijelaskan bahwa yang harus kita hindari jangan sampai terlalu menonjolkan diri sendiri. Nah, terkadang sebagai individual kita juga suka lupa terlalu fokus pada diri sendiri tanpa menjelaskan kita tuh bagian dari komunitas ini. Nah, supaya kita jangan sampai melupakan hal itu gitu. Apakah perlu kita bikin outline dulu untuk persiapan untuk menjawab interview beasiswa itu, atau bagaimana gitu Mas Budi? Terima kasih. Itu ide yang bagus kalau dibuat outline ya. Kita membiasakan menyusun pointers, apa poin-poin yang akan kita sampaikan pada saat wawancara, cerita-ceritanya sudah kita siapkan. Meskipun itu belum tentu akan ditanya ya, tapi ketika nanti ditanya ya, sama kayak orang mau ujian lah ya. Kan kita pelajari tapi belum tentu keluar soalnya itu kan. Tapi kan soalnya tetap kita pelajari, meskipun kita belum tahu bahwa dari 20 soal yang saya pelajari ini yang keluar yang mana itu kan. Itu bagus sekali bahwa kita menyiapkan seperti kita latihan soal lah ya. Soal 1 apa, 2 apa, 3 apa sampai 20. Nanti yang keluar mungkin cuma 3. Nah, yang kedua, saya menyarankan teman-teman untuk melakukan mock interview. Mock interview itu latihan wawancara dengan teman kita sendiri sebelum nanti kita datang ke wawancara yang sungguhan. Nah, di situ nanti kalau dengan latihan, kita jadi tahu apa yang kelewatan. Kalau kita sudah sama-sama satu pemahaman dengan teman kita bahwa kalau wawancara itu jangan fokus hanya diri sendiri, ceritain juga kita bagian dari komunitas, organisasi, masyarakat, gitu ya. Nanti kalau itu kelewat, nanti teman kita bisa ngingetin, gitu ya. Atau kita bisa evaluasi setelah kita latihan tadi, oh yang tadi itu kamu cuma cerita diri kamu sendiri, kamu belum cerita tentang konteksnya, organisasi atau lingkungan kita. Dengan begitu kita akan ingat pada saat wawancara yang sesungguhnya, gitu kan, supaya jangan cuma fokus pada diri sendiri. Apa ini, di bagian mana saya harus ceritakan tentang organisasi saya, tentang kantor tempat saya bekerja, kampus atau perusahaan atau apapun. Dengan mock interview, latihan dengan teman-teman kita, nanti akan kita jadi bisa punya evaluasi. Ya, membiasakan bahwa oh yang ini saya kelewat nih gitu, yang ini saya belum jelasin padahal ini penting. Berikutnya Raisen sebelah kiri ini dari Mbak Dera, silakan Mbak Dera. Kalau tadi itu kan mengenai jangan berbohong ya, berarti kalau disebutin jangan berbohong itu jangan menyampaikan hal yang tidak ada. Apabila ternyata kita ada justru kebalikannya gitu loh, menyembunyikan hal yang terjadi gitu. Kalau seperti itu konteksnya gimana gitu Mas? Ya, misalnya saya lulus dengan IPK 3,9 atau 4 gitu. Nah, tapi lulusnya itu 6 tahun gitu Mas. 6 tahunnya itu nggak disebutin gitu, cuma IPK 4-nya aja yang disebutin gitu misalnya seperti itu. Karena mungkin kan kalau lulus S1 6 tahun kan jadi kekurangan gitu ya Mas ya. Bagaimana menurut Mas Budi? Memang tidak bohong bahwa saya ini IPK-nya 4 gitu ya. Tapi bahwa 4 itu ternyata lulusnya 7 tahun karena
mata kuliah yang jelek dia ngulang lagi gitu kan. Itu hubungannya sama yang kedua. Artinya apa? Dia tidak mau mengakui kekurangannya. Ini yang tadi saya sebutkan. Tidak semua orang mampu melakukan itu, mengakui kekurangannya. Kalau menjelaskan kelebihan, saya IP-nya 4, saya prestasinya ini dan itu, pernah juara ini dan itu, semua orang semangat. Tapi menyebutkan bahwa saya lulus S1 6 tahun, Pak. Itu tidak semua orang kuat untuk menjelaskan itu. Dan yang seperti itu justru di mata pewawancara itu hal yang positif. Orang yang mau mengakui kekurangannya atau ya semacam kegagalannya, itu nilainya justru positif. Tapi jangan lupa tadi disebutkan bahwa saya IPK-nya 4, tapi ini saya peroleh dalam waktu 6 tahun karena saya beberapa kali gagal ini, kemudian saya ngulang. Tapi kemudian kita tambahkan, apa pelajaran yang saya dapat dari situ? Saya ternyata habis waktu. Mestinya saya tidak harus mengejar IPK 4 waktu 6 tahun. Padahal waktu 4 tahun saja sebenarnya dengan IPK 3,5 atau 3,2 sudah cukup itu. Harusnya saya berhenti di situ. Nah, sekarang gara-gara saya ingin dapat IPK yang tinggi, saya ngulang-ngulang lagi, akhirnya saya lulus kelamaan. Saya habis waktu. Teman-teman saya udah pada kemana-mana, saya masih kuliah-kuliah aja. Itu pertama ya, bahwa hubungannya sama yang kedua. Mengakui kekurangan, menunjukkan kegagalan, itu nilainya positif. Tapi kita harus bisa menjelaskan ya apa pelajaran yang kita dapat dari kegagalan itu atau bagaimana saya mengatasi kelemahan itu. Itu justru itu akan menjadi nilai plus ya bagi pewawancara bahwa orang ini terbuka menampilkan sosok diri yang sebenarnya yang orang lain belum tentu mau mengakui kelemahan seperti itu karena umumnya orang ingin tampil sempurna. Berikutnya ada Mbak Aida. Banyak yang mengatakan tentang berlebihan, tetapi saya selama ini merasa tidak ada kelebihan begitu, Mas Budi. Jadi kalau semua ditanya apakah saya pintar tetapi masih banyak orang lain yang pintar gitu kan Pak Mas. Kemudian kalau berbicara mengenai kontribusi kepada Indonesia, memang selama ini kan sudah melaksanakan penelitian-penelitian dan pengabdian masyarakat yang memang kalau ke pengabdian masyarakat langsung terjun ke masyarakat, tetapi menurut saya itu masih kurang gitu. Nah itu saya tuh tidak bisa memolesnya sebagai kelebihan diri saya gitu. Jadi selama ini ketika ditanya apa kelebihanmu, akhirnya saya merasa ya biasa saja gitu, biasa saja karena semua orang seperti itu begitu. Mungkin ada saran dari Mas Budi untuk supaya bisa memaparkan agar tidak berlebihan tapi juga tidak terlalu merasa biasa begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Aida. Ini juga menarik sekali teman-teman ya. Gimana kalau saya merasa saya ini orangnya biasa-biasa aja. Padahal dalam setiap wawancara itu hampir pasti ditanyain itu. Coba jelaskan apa kelebihan dan kekurangan Anda, itu kan. Terus gimana jawabnya kalau saya merasa nggak punya kelebihan? Ini cara pandang kita, ya. Cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Seringkali kita memandang bahwa saya adalah orang yang biasa-biasa saja, saya tidak outstanding, gitu kan. Teman-teman saya banyak orang yang lebih hebat, ya. Itu perspektif seperti itu, cara pandang seperti itu tidak ada yang salah, nggak masalah. Ya, kita bahkan dalam sehari-hari menjadi orang yang low profile itu nggak ada masalah, ya. Tetapi kalau pada saat kita wawancara, karena kita sedang mempromosikan diri ya, maka low profile kemudian kita merasa biasa-biasa aja, ini perlu diubah, ya, cara pandangnya. Bahwa kita merasa hal yang kita lakukan itu kecil, itu menurut sudut pandang kita. Pada saat wawancara, kita harus menempatkan dari sudut pandang si pewawancara. Bagaimana dia memandang kita. Ya, kalau kita memandang diri sendiri bahwa, oh saya biasa-biasa aja, saya nggak outstanding, saya melakukan hal yang, ya itu hal kecil yang orang-orang lain juga lakukan, ya, itu sudut pandang kita. Dan itu mungkin terwujud dalam kehidupan sehari-hari kita yang low profile. Nah, tapi pada saat wawancara atau bahkan pada saat menulis esai ya, itu yang gitu-gitu harus di sudut pandangnya diubah. Bahwa ini adalah bagaimana orang lain memandang saya. Si pewawancara akan memandang saya. Ya. Karena apa? Bisa jadi hal-hal yang menurut kita kecil, menurut kita sederhana, itu ada hal besar menurut dia.
saya selalu menekankan kalau teman-teman mau cari beasiswa, mau daftar itu harus tahu sosok seperti apa yang dicari sama dia. Ya, beasiswa ini cari sosok yang kayak apa sih? Itu. Nah, sehingga kalau misalnya teman-teman misalnya, oh saya mau daftar LPDP. LPDP itu apa sih kata kuncinya? LPDP kata kuncinya adalah about your country, not about yourself ya. Jadi dia akan mencari orang yang punya kepedulian sama negara, sama lingkungannya. Nah, kepedulian itu tidak harus diterjemahkan bahwa ini yang harus tingkat nasional yang hebat, yang tingkat RT aja itu cukup. Gitu kan? Tapi sudah kita lakukan, sudah nyata, sudah terjadi. Bukan hanya saya akan, kan belum gitu ya. Kita menceritakan hal yang besar tapi akan. Nah, kita bisa menceritakan hal yang itu kecil, kita menganggapnya nggak seberapa. Wong ini cuma tingkat RT. Misalnya kita mengadakan kegiatan pengabdian masyarakatnya ikut berapa? Ya cuma 5 orang, se-RT doang. Tapi kan sudah dilakukan. Ya, orang lain pewawancara bisa punya pandangan yang sangat berbeda, ya, dengan hal yang menurut kita itu kecil. Menurut kita itu hal yang kecil, yang biasa aja. Apa sih sebenarnya kelebihan saya ini, gitu kan? Wong itu juga gampang, orang lain juga melakukan, itu juga nggak berdampak luas, ya. Tapi pewawancara bisa punya perspektif yang berbeda. Nah, disinilah kita pentingnya tadi yang mengetahui sebenarnya profil yang seperti apa yang dicari, dan kita menempatkan dari sudut pandang si pewawancara. Bukan dari sudut pandang kita yang menilai bahwa, wah ini hal kecil ini, nggak layak lah untuk diceritakan, gitu kan. Dan satu lagi Mbak Ida, selain sudut pandang itu, jangan salah dalam wawancara itu, pewawancara dibekali teknik untuk sengaja menjatuhkan interviewee. Orang bisa bercerita, saya hebat seperti ini, atau saya biasa-biasa seperti ini ya, itu pewawancara bisa, atau bahkan sering ya, menjatuhkan. Ah, itu kan hal yang semua orang bisa. Kita udah mengatakan, wah ini seperti hebat banget, kemudian dijatuhin itu. Nah, itu juga harus siap. Jadi, teman-teman, ketika misalnya kita merasa ini hal yang kecil, layak nggak diceritain, kemudian kita ceritain ya. Si pewawancara sebenarnya senang itu. Wah, ini keren ini. Meskipun kontribusinya sedikit, tapi nyata. Jangan salah ya, pewawancara itu merasa senang dengan satu cerita atau satu poin, belum tentu dia akan memuji. Dia akan ngetes, ya, dengan mengatakan, ya, itu kan hal yang gampang, itu kan cuman sedikit, itu kan cuman kecil. Padahal sebenarnya si pewawancara itu senang, ini poin besar ini, gitu ya. Tapi kenapa dia melakukan itu? Karena ini ada hubungannya wawancara itu selain konten ya teman-teman, pewawancara itu juga menguji ketahanan mental. Poin kita sudah bagus pun, si pewawancara memang sengaja itu menjatuhkan mental kita. Setiap kita cerita positif, dia bilang, ah cuman kayak gitu doang. Kok kamu begitu doang? Kok kamu kayak nggak ada apa-apanya? Itu sengaja itu. Itu nggak ada, jangan ada ini, jangan baper lah ya. Jangan merasa ada sentimen itu ya. Ini pewawancaranya kok sentimen banget sama saya ya, gitu kan? Kok apa namanya rude gitu ya, vulgar, kasar banget tuh ya, kok menghina. Itu sengaja, ya. Dan tidak ada motif pribadi di situ. Karena pewawancara tidak ada yang satu-satu. Pewawancara umumnya bareng-bareng, gitu ya. Bukan bantuan. Karena tadi memang untuk menghindari itu. Dan itu sengaja. Sebelum wawancara itu para pewawancara sudah diskusi, gitu kan. Kita mau jatuhkan mental dia dengan cara apa ini? Maka teman-teman mungkin sering dengar ya, ada yang sampai nangis, ada yang kemudian emosi ya. Itu memang sengaja. Pertama tadi ya, cara pandang terhadap apa yang kita ceritakan itu harus didudukkan dengan benar ya, bahwa cara sudut pandangnya adalah sudut pandang pewawancara. Dan yang kedua, kalaupun itu pewawancara mengatakan bahwa ya kamu ini nggak ada apa-apanya, kamu ini itu yang kamu lakukan itu hal yang sederhana, hal yang kecil, yang biasa aja, itu tidak menunjukkan ya, tidak menunjukkan bahwa si pewawancara itu kecewa atau tidak menunjukkan itu hal yang negatif. Kadang-kadang pewawancara menjadi terkesan ketika si orang yang diinterview itu disudutkan, dijatuhkan mentalnya, tapi dia tetap tegar, tetap konsisten menceritakan ya hal-hal yang ya kecil lah ya. Menurut kita mungkin kecil ya, tapi menurut wawancara itu sebenarnya hal yang bagus, yang positif.